Ibu-ibu silakan diisi saf yang paling depan. Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita masih dikasih kesempatan, kesehatan untuk bertadabur ilmu di masjid tercinta kita ini. Tema hari ini adalah masih lanjutan dari materi kita sebelumnya, yaitu dasarnya zikir la ilaha illallah yang akan disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Yusuf Muhammad. Sebelum kita mulai, marilah sama-sama kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana hudan lil muttaqin wa arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Salatan wa salaman ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu ila yaumiddin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Majelis Ummahat Darussalam yang saya hormati, yang Allah muliakan, alhamdulillah kita bisa kembali hadir di masjid ini melanjutkan kajian kita supaya tidak kehilangan arah. Sebab kalau kehilangan arah, ngaji kita tidak nyampe nanti. Supaya tidak kehilangan arah, maka saya ingin mengingatkan kembali tema besar kita mulai ngaji tempo hari adalah menggapai, apa judulnya? Nah, itu tema besarnya ya. Menggapai husnul khotimah. Nah, itu jangan lupa. Ini tema besar kita karena kita mulainya dari sana. Dan ini tema yang baik, tema yang sangat-sangat baik. Karena apapun kedudukan manusia, itu dambaan utamanya, cita-cita tertingginya adalah husnul khotimah. Karena apa? Karena husnul khotimah adalah tiket menuju surga. Itu supaya tidak kehilangan arah. Nah, poin kedua, husnul khotimah itu sifatnya gaib. Artinya gaib itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahui. Kenapa? Karena husnul khotimah itu berkaitan dengan peristiwa kematian. Nah, peristiwa kematian itu peristiwa gaib. Hanya Allah saja yang tahu. Tempo hari ayatnya sudah kita baca. Ayat terakhir surat apa tempo hari? Ya, ayat terakhir surat Luqman ya. Jadi itu wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Manusia tak ada satupun yang tahu pasti besok hari terjadi apa, dan tidak ada yang tahu pasti di bumi mana akan wafat. Karena manusia tidak tahu di bumi mana akan wafat, maka husnul khotimah juga tidak tahu pasti dapat diperoleh apa tidak. Maka yang penting, husnul khotimah tiket menuju surga, dambaan semua orang
tapi sifatnya gaib. Lalu apa yang harus ditempuh? Yang penting menempuh jalannya. Ya. Yang penting menempuh jalan menuju husnul khotimah. Jalannya ada berapa? Jalan menuju husnul khotimah ada berapa? Ada 2. Ya. Jalan zikrullah dan jalan takwa. Jalan zikrullah dan jalan takwa. Nah, zikir yang utama la ilaha illallah. Maka barang siapa yang istiqomah zikir la ilaha illallah, maka kapanpun dia wafat akan mampu mengucapkan la ilaha illallah. Barang siapa yang akhir hayatnya mampu mengucapkan la ilaha illallah, berarti dia husnul khotimah. Itu jalan yang pertama. Jalan yang kedua adalah jalan takwa. Arti husnul khotimah itu akhir hayat yang baik. Barang siapa yang akhir hayatnya dalam keadaan baik, maka dia husnul khotimah. Yang disebut baik itu adalah ketakwaan. Maka Nabi bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta. Takwalah kalian dimanapun berada, agar kelak suatu saat dimanapun berada wafat dalam keadaan takwa. Dan itulah yang disebut husnul khotimah. Sampai di sini paham ya? Nah, supaya ngajinya teratur, tertib, tertata. Makanya 2 jalan ini yang akan kita pelajari lebih dulu. Jalan zikrullah dan jalan takwa kepada Allah. Makanya ketakwaan itu karena dalam rangka untuk mendapatkan husnul khotimah. Oleh karena itu setiap Jumat khatib pasti pesan takwa. Ramadan untuk menggapai takwa. Al-Quran diturunkan hudan lil muttaqin. Nah, itu karena takwa demikian penting. Supaya apa? Supaya manusia bisa takwa dimanapun berada. Kalau dimanapun berada tetap dalam keadaan takwa, maka suatu saat wafat dimanapun berada, wafat dalam keadaan takwa, dan itulah yang disebut husnul khotimah. Beda kalau orang tidak takwa. Artinya orang yang tidak takwa itu lawan katanya apa takwa? Takwa artinya orang yang menjaga diri, ya, menjaga diri dengan memenuhi perintah Allah, menjauhi larangan. Itu namanya takwa. Takwa adalah menjaga diri dengan cara menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Ya, larangan-larangan Allah. Lawan kata takwa, ya, apa lawan kata takwa? Takwa itu sama dengan taat. Lawan kata taat, lawan kata takwa dalam bahasa agama itu fasik. Orang yang bergelimang dosa. Nah, itu fasik. Ya, fasik. Jadi fasik. Oleh karena itu kalau orang fasik beda. Kalau orang fasik itu matinya, nah bahayanya, ini pengetahuannya saja dulu, ya, pengetahuannya saja dulu. Nanti detail materinya, ilmunya nanti kita dalami. Bahayanya fasik yang utama ada 3. Ya. Bahayanya orang fasik. Yang pertama,
Orang fasik itu jelas mereka banyak dosa. Jadi orang fasik itu orang yang banyak berbuat dosa. Oleh karena itu, karena orang fasik itu artinya orang yang banyak dosa, oleh karena itu sebutan fasik itu sebutan yang paling buruk. Kalau ada seorang muslim disebut sebagai seorang fasik, itu sebutan yang paling buruk. Jadi yang pertama, bahayanya fasik itu satu adalah akan banyak dosa. Yang kedua, nah kalau banyak dosa, sebentar-sebentar dosa, sebentar-sebentar dosa. Karena seringnya berbuat dosa, kemungkinannya matinya apa? Nah, dalam keadaan berdosa. Kalau orang mati dalam keadaan berdosa itu bisa disebut su'ul khotimah. Begitu ya. Ya, salah satu dosa yang paling gampang ya apa menurut ibu-ibu apa? Dosa yang paling gampang terjadi apa? Hah? Apa kira-kira? Enggak lah, kalau mabuk saya kira ibu-ibu enggak akan mabuk lah. Ya, enggak akan jauh dari itu. Yang paling gampang terjadi apa? Ghibah, bergunjing, membicarakan aib orang lain. Ya, makanya ghibah itu dosa besar. Orang yang bergunjing itu hukumnya sama dengan makan daging bangkai saudaranya. Ya. Itu hukumnya dosa besar. Dan orang yang suka bergunjing itu tanda pengecut. Tahu pengecut? Ya, pengecut. Ya. Jadi dia melihat temannya berbuat buruk, tapi dia tidak berani ngomong langsung, akhirnya dibicarakan ke yang lain. Sembunyi-sembunyi. Kalau ada orang yang sedang dipergunjingkan datang, kemudian langsung diam. Nah, gitu ya. Nah, itu pengecut itu. Ya. Padahal kalau seorang muslimah, apalagi kawan, sesama pengajian, kalau ada berbuat salah, ada keburukan kan lebih baik ditemui, diingatkan. Begitu. Mendapatkan pahala, bisa lebih akrab, bisa lebih begitu. Untuk apa manfaatnya dipergunjingkan? Toh dibicarakan buruknya menambah dosa yang membicarakan, sementara yang dibicarakan tidak berubah. Tidak ada untungnya. Oleh karena itu bergunjing itu dosa besar. Salah satu tandanya seorang pengecut membicarakan keburukan temannya, kenalannya, orang lain, tapi tidak berani di depannya dibicarakan sama orang lain. Orang yang begitu itu wafatnya bisa su'ul khotimah. Karena kalau orang suka bergunjing, begitu ketemu sama yang lain membicarakan aibnya orang lain, itu sangat boleh jadi dalam dirinya menyimpan, oh si A perbuatan buruk ini, si B ini, menyimpan prasangka. Bayangkan ketika didatangi malaikat Israel, dijemput akan menghadap Allah, dia masih menyimpan prasangka buruk kepada orang lain. Itu bisa mengganggu husnul khotimah. Wafatnya bisa su'ul khotimah. Itu bahaya yang kedua. Nah, kalau sudah su'ul khotimah, kalau husnul khotimah adalah tiket menuju surga, kalau su'ul khotimah tiket kemana? Neraka. Karena di akhirat nggak ada lain. Ya. Saya boleh tidak usah masuk neraka, saya boleh tidak usah masuk surga, tapi jangan di neraka lah. Nggak ada pilihan begitu tuh, nggak ada. Hanya ada dua tempat. Itu ya. Hanya ada dua tempat. Kalau tidak golongan kanan, ya golongan kiri. Kalau dalam surat Al-Waqi'ah itu, ya, ashabul yamin golongan surga, ashabus shimal golongan neraka. Itu hanya dua itu. Nah, oleh karena itu husnul khatimah menjadi penting, dan sebaliknya jangan sampai naudzubillah min dzalik su'ul khatimah.
Karena kalau su'ul khotimah, akhir hayat yang buruk, itu jalannya pasti menjadi tiket ke neraka. Na'udzubillah min dzalik. Itu bahayanya fasik. Ya, bahayanya fasik. Kenapa orang menjadi fasik, banyak berbuat dosa? Nah, di sini ketemu. Ya, makanya kita sambung tempo hari setelah mempelajari tiket dua jalan husnul khotimah, maka kita dalami jalan satu-satu. Yang pertama kita dalami tujuan zikrullah la ilaha illallah. Jadi tujuan yang pertama zikir la ilaha illallah itu adalah ujungnya, tujuan yang paling ujung itu adalah husnul khotimah. Nah, kemarin yang sudah kita pelajari di awal, apa tujuan zikir? Yang pertama, memasukkan iman ke dalam kolbu, ya. Memasukkan iman ke dalam kolbu. Yang kedua apa? Memperbarui iman, ya. Karena ini perintah Nabi, jaddidu imanakum. Ibu-ibu pakai kalau mau ke kondangan atau mau ngumpul nerima BLT, ya. BLT itu jatahnya siapa? Biasanya kalau santunan itu jatahnya siapa? Orang-orang yang kurang mampu, ya. Ya, orang-orang yang kurang mampu. Orang-orang yang kurang mampu. BLT. Kalau mau pergi ke kondangan, lebih senang pakai baju baru atau baju yang sudah lama? Baru, ya? Baru. Iya. Kalau mau kondangan, bisa-bisa 3 bulan sebelum waktunya itu sudah menyiapkan baju. Ya. Berapa lama jahitnya biasanya, Bu? 2 minggu? Ya. Katakanlah 2 minggu jadi. Kalau 3 bulan sebelumnya kan masih ada berapa minggu lagi? 10 minggu, ya. Walaupun belum dipakai, sering-sering dilihat di almari. Oh, ini baju yang saya pakai. Begitu, ya. Pengalaman yang tertawa itu. Makanya oleh karena itu, kalau dalam kehidupan itu lebih senang memakai baju baru, mestinya, nah begitu, mestinya iman itu juga diperbarui. Makanya Nabi menyatakan jaddidu imanakum. Kalau tidak diperbarui berarti imannya lama, usang. Kalau pakaian itu usang, lama-lama apa? Rusak. Ya, rusak. Kalau pakaian rusak, kira-kira ada manfaatnya apa tidak? Ya, ujung-ujungnya kebuang. Ujung-ujungnya mungkin kalau rusaknya belum parah, bisa untuk lap, bisa untuk segala macam. Tapi ujungnya apa? Akan dibuang. Maka iman itu juga perlu diperbaiki, perlu diperbarui. Kenapa iman perlu diperbarui? Sebab iman itu mempengaruhi amal. Nah, begitu, ya. Iman itu mempengaruhi amal. Kalau bajunya baru kelihatan cakep apa tidak? Cakep. Tapi kalau bajunya sudah usang, jelek. Iman juga begitu. Kalau imannya selalu baru, maka amalnya akan selalu bagus. Itu rumusnya. Kalau imannya selalu baru, maka amalnya akan selalu baik. Tapi kalau imannya sudah usang, nah itu amalnya pasti akan buruk. Maka Nabi menyampaikan jaddidu imanakum, perbarui selalu. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya. Ibu-ibu kalau pakai baju baru, berangkat kondangan, berangkat hajatan, semangat apa males? Semangat. Semangat mana pakai baju baru dengan baju yang sudah usang? Nah, gitu. Begitu juga iman. Iman juga begitu. Kalau imannya baru, semangat amalnya pasti tumbuh.
Tapi kalau imannya lama, usang, maka akan lemah semangat ibadahnya. Oleh karena itu Nabi menyatakan jaddidu imanakum, perbarui iman kalian. Kalau ada kata baru berarti ada kata lama. Kenapa Nabi menyatakan perbarui iman kalian? Kalau begitu pertanyaannya, sejak kapan manusia itu beriman? Sejak kapan? Sejak kapan ibu-ibu beriman? Hah? Kalau begitu harus dilihat Al-Qur'annya. Ya. Nih Bu Susi bilangnya sejak lahir. Ada sayap kanan sejak kapan? Ada yang bilang sejak nikah katanya. Iya gitu ya. Ada yang bilang ujung sana sejak balik. Alhamdulillah jawabannya tidak ada yang benar. Lihat Al-Quran surat Al-A'raf. Begitu. Surat Al-A'raf. Untuk menjawab sejak kapan, ya, sejak kapan manusia itu beriman. Ya. Jadi ini tujuan zikir yang ketiga. Ya, yang ketiga, yang pertama tujuan zikir untuk menggapai husnul khotimah, yang kedua untuk memasukkan iman ke dalam kolbu. Nah, sekarang yang ketiga untuk memperbarui iman. Atau kalau mau dibalik boleh. Karena husnul khotimah itu di belakang, maka kita mulai yang pertama, tujuan zikir adalah mengisi kolbu, memasukkan iman ke dalam kolbu. Yang kedua untuk memperbarui iman. Ya. Jadi tujuan zikir la ilaha illallah itu yang kedua, ya, adalah untuk memperbarui iman. Yang pertama tempo hari, ya, adalah memasukkan iman ke dalam kolbu. Iman tertinggi adalah la ilaha illallah. Karena kalau iman hanya di mulut tidak masuk kolbu, jadinya apa? Kalau imannya hanya di lisan tapi tidak masuk di hati, jadinya apa? Munafik. Begitu ya. Munafik. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Mereka mengatakan iman kepada Allah dan hari akhir, tapi hakikatnya tidak beriman. Karena apa? Imannya belum masuk di hati. Itu surat Al-Hujurat ayat 14. Imannya belum masuk di hati. Baik, jadi tujuan yang kedua memperbarui iman. Kenapa iman harus diperbarui? Karena iman itulah yang mempengaruhi amal. Kalau imannya selalu baru, maka semangat beramalnya selalu muncul. Tapi kalau imannya tidak diperbarui, maka semangat amalnya akan lemah. Karena yang mempengaruhi semangat dan lemahnya ibadah itu adalah iman. Nah, itu sebabnya karena Allah menciptakan manusia tujuannya ibadah, supaya ibadahnya semangat, maka paling pertama yang Allah karuniakan kepada manusia adalah iman. Nah, surat Al-A'rafnya ketemu? Ayat 172. Ini ayat yang sangat penting. Ya. Ayat 172. Sudah ketemu? Boleh dibaca? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 172.
Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi tulang belakang anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap ruh mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami, kami bersaksi. Kami bersaksi. Perhatikan betul itu, kami bersaksi. Ya, terus? Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Stop. Itu ada dua kata kami, ya. Ada dua kata kami. Kami yang pertama itu adalah manusia ketika masih di alam ruh. Kami yang kedua itu adalah Allah maksudnya. Paham ya? Itu jadi ini ayat ini tidak lengkap kalau tidak dirangkaikan dengan surat Al-Insan ayat 1. Begini penjelasannya begini. Manusia sebelum lahir sebelum manusia lahir itu lebih dulu berada di dua alam. Nah, ini mungkin rada asing bagi kita. Biasanya kalau bayi belum lahir itu adanya di mana? Ada di kandungan ibunya. Nah, ketika di kandungan itu pada umumnya mengatakan ya hanya alam di kandungan saja. Tapi bayi yang ketika di kandungan itu sudah mengalami dua alam. Satu alam ruh, ya, alam ruh. Yang kedua alam rahim, kandungan. Itu dua alam. Kalau alam rahim berapa bulan? Ada yang 9, ada yang 8, ada yang 7. Ada yang tidak betah malah keluar sebelum waktunya. Itu semua qada qadar Allah. Tapi itu bisa dihitung kalau alam rahim karena fisik. Tapi setiap manusia juga mengalami di alam ruh. Nah, kalau sudah bicara alam ruh, ini adalah hanya Allah yang tahu. Nah, ketika manusia masih di alam ruh, itu sudah diambil syahadat yang pertama yang dijelaskan di surat Al-A'raf ayat 172. Ketika Allah mengeluarkan anak Adam dari sulbi orang tuanya, maka itu namanya sudah mulai terjadi embrional manusia tapi di alam ruh. Ya, tapi di alam ruh. Nah, ketika manusia di alam ruh itulah sudah diambil syahadat yang pertama. Ini kalau tidak ngaji tidak paham, pasti tidak bisa jawab. Pertanyaannya, manusia itu syahadat kapan pertamanya? Nah, jawabnya biasanya, oh syahadat yang pertama, ya sejak kawin biasanya baca syahadat. Tapi kalau yang sudah ngaji enggak, manusia itu syahadat pertama kali saat di alam ruh. Itu penjelasannya. Perhatikan kalimatnya, alastu. Ini kalau tidak diperhatikan ayatnya kurang mantap pemahamannya. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Ada kata syahidna. Ada kata syahidna itu sama dengan syahadat. Nah, begitu ya. Betul. Ya. Ya, qalu bala syahidnya. Allah bertanya kepada ruh, wahai ruh, calon manusia, bukankah aku ini Rabbmu? Maka ruh-ruh termasuk kita semua dulu itu sudah mengatakan bala syahidna. Betul wahai Allah, kami bersaksi engkau adalah Tuhanku. Inilah syahadat yang pertamanya setiap manusia ketika masih di alam ruh. Nah, kemudian kami yang kedua itu Allah. Kata Allah, sengaja saya ambil kesaksian manusia ketika masih di alam ruh
supaya nanti kelak kembali kepadaku saat sudah selesai tugas duniawinya, kembali kepadaku ketika saya minta pertanggungjawaban hidup, tidak mengatakan kami lupa wahai Allah. Tidak ada alasan lupa ya. Kalau di dunia masih bisa, kenapa enggak taklim? Iya lupa, saya pikir hari ini hari Minggu. Nah, saya lupa kalau hari ini Jumat ada kegiatan taklim, bisa. Tapi kalau di hadapan Allah, kenapa kamu enggak sholat? Saya lupa, enggak bisa. Nah, itu enggak akan bisa mendapatkan, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah jadi jawaban atas pertanyaan tadi. Kalau begitu, sejak kapan manusia beriman adalah sejak di alam ruh. Nah, begitu. Ya, sejak di alam ruh. Dan ternyata iman yang pertama itu adalah syahadat itu. Syahidna. Oleh karena itu kalau ada orang mau masuk Islam tadinya belum Islam, pasti syahadat dulu. Asyhadu an. Isinya syahadat apa? Apa isinya syahadat? Hah? Apa isinya syahadat? Syahadat itu isinya tauhid la ilaha illallah. Perhatikan kalimatnya, asyhadu an, apa lanjutannya? La ilaha illallah. Jadi isi syahadat itu adalah tauhid. Maka kalau orang sudah bersyahadat, karena syahadat itu isinya tauhid tertinggi la ilaha illallah, inilah yang harus masuk ke dalam kolbu. Supaya apa? Supaya betul-betul beriman, tidak menjadi orang munafik. Maka itu tujuan yang pertama, yang baru sudah kita bahas. Nah, tujuan yang kedua, memperbarui iman. Nah, memperbarui iman. Karena apa? Iman itu karunia Allah yang paling tua. Paling pertama, paling tua, paling penting. Ya, paling pertama, paling tua, paling penting. Paling pertama karena setiap manusia di alam rahim sebelum terjadi embryonal fisik yang 100 berapa? 20 hari, 40 hari, 40 hari, 40 hari itu dalam kandungan itu sudah mengalami di alam ruh, itu sudah diambil kesaksian oleh Allah. Jadi yang pertama, yang paling tua karunia Allah adalah iman. Dan yang paling pentingnya kenapa? Karena iman itulah yang akan melahirkan amal soleh dan akan menyelamatkan kehidupan manusia. Makanya tidak boleh iman itu usang, apalagi rusak, naudzubillah min dzalik, apalagi lemah. Sebab kalau imannya lemah, maka amal solehnya pasti lemah. Kalau imannya kuat karena selalu diperbarui, maka semangat amalnya pasti selalu tumbuh. Nah, untuk memperbarui iman, ketika Nabi bersabda, jaddidu imanakum, perbarui iman kalian, para sahabat lalu bertanya, ya, fa kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana cara memperbarui iman supaya semangat amal ibadahnya terus berkobar, tidak pernah padam, tidak pernah malas? Kata Nabi, aksiru, perbanyak biqauli la ilaha illallah. Perbanyak zikir la ilaha illallah. Kalau ibu-ibu diundang kondangan, mungkin saudara, mungkin tetangga, kalau disuruh milih, dikasih pakaian baju baru sama dua, pilih mana? Ditawari baju baru satu sama dua, pilih mana kira-kira? Hah? Pilih dua. Kalau sudah dikasih dua, ditawari tiga, pilih mana? Pilih tiga. Begitu ya.
Begitu. Nah, zikir juga begitu. Jangan pernah puas zikir dengan zikir yang sedikit. Karena apa? Karena zikirnya sedikit, maka pembaruan imannya tidak terlalu kuat. Itulah sebabnya tempo hari ayatnya sudah kita baca, surat Al-Ahzab ayat 41, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang beriman, lakukan zikrullah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Itu tujuan yang kedua. Zikir la ilaha illallah itu adalah untuk memperbarui iman. Ya, lagi-lagi contohnya baju baru. Ya, lagi-lagi contohnya baju baru. Pada umumnya orang membeli pakaian baru itu ingin sesering mungkin, ya. Sering bisa beli pakaian baru, setiap kegiatan pakaian baru, setiap kegiatan pakaian baru, semangatnya muncul terus. Begitu juga iman. Iman itu kalau selalu diperbarui dengan banyak zikir la ilaha illallah, nah maka semangat ibadahnya akan terus muncul. Oleh karena itu tugas kita kemudian supaya amal ibadah terus semangatnya muncul, maka perbanyak zikir la ilaha illallah. Itu tujuan yang kedua, ya. Yang pertama memasukkan iman ke dalam kolbu. Tujuan yang ketiga zikir la ilaha illallah itu adalah apa? Memperbarui iman. Kenapa iman harus diperbarui? Supaya semangat ibadahnya selalu baru. Ya, kalau semangat ibadahnya selalu baru, maka ibadahnya akan semakin baik. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya sebenarnya ingin rada ngebut supaya zikir ini segera selesai, tapi saya khawatir kalau saya ngebut nggak nangkep nanti. Padahal ini sesuatu yang sangat penting. Yang ketiga, tujuan zikir itu adalah, nah ini yang justru lebih penting, membersihkan kolbu. Untuk membersihkan kolbu. Tujuan zikir yang ketiga adalah untuk membersihkan kolbu. Nah, supaya nanti tinggal penjelasannya secara umum dulu. Yang ketiga, untuk membersihkan kolbu. Ya. Kalau baju baru tidak dipelihara kebersihannya, kira-kira gimana? Hah? Baju baru dipakai dan ditaruh, enggak nanti dipakai terus, tapi enggak pernah dibersihkan, kira-kira gimana? Ya bukan baru tapi bau. Gitu ya. Maka tujuan yang kedua, zikir itu memperbarui iman. Maka yang ketiga adalah untuk membersihkan kolbu. Ya, membersihkan kolbu. Ini ada hadis Nabi, likulli syai'in siqalah wa siqalatul qulub zikrullah. Segala sesuatu itu bisa kotor. Nah, kalau yang kotornya baju bisa dicuci dengan air. Tapi kalau yang kotor itu kolbu, hati, maka cara mensucikannya hanya dengan satu, yaitu zikir la ilaha illallah. Tempo hari ini sekilas sudah ya. Kalimat la ilaha illallah disebut apa? Disebut kalimat apa? Kalimat la ilaha illallah itu disebut kalimat apa? Di samping kalimat tauhid disebut apa? Disebut apa? Supaya ilmunya tambah. Buka surat Ibrahim. Ini kaitannya dengan yang ketiga, membersihkan kolbu.
Surat Ibrahim. Ayat 24 sama 25. Surat Ibrahim ayat 24-25. Alam taro. Ketemu ayatnya? Alam taro kaifa, disimak, daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibah. Tidakkah, begitu ya terjemahannya ya, tidakkah kalian perhatikan bagaimana Allah membuat perumpamaan kalimah thayyibah, ya? Yang dimaksud kalimat thayyibah, kalimah yang baik di situ adalah la ilaha illallah. Catatan saja nanti sambil jalan, karena kalau dijelaskan satu-satu nanti sampai tahun depan tidak rampung. Kalimat la ilaha illallah itu memiliki 28 nama. Kalimat la ilaha illallah itu memiliki 28 nama. Ini istimewanya kalimat la ilaha illallah. Kalau kalimat-kalimat zikir yang lain namanya cuma satu-satu. Allahumma sholli ala Muhammad namanya selawat. Astaghfirullah namanya istighfar. Ya, la haula wala quwata namanya hauqalah. Ya. Itu nama loh, itu nama, istilah-istilah yang perlu kita pahami. La haula wala quwata illa billah itu namanya hauqalah. Subhanallah namanya tasbih. Ya. Jadi itu masing-masing punya nama. Jadi zikir, nah itu nama secara umum. Nah, di dalam zikir itu ada salawat, Allahumma sholli ala Muhammad. Ya hanya satu. Allahu Akbar namanya takbir. Alhamdulillah namanya hamdalah. Bismillahirrahmanirrahim namanya basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim namanya ta'ud. La haula wala quwata namanya hauqalah. Insyaallah namanya yang sering ibu jadikan basa-basi kalau mau diundang nggak datang insyaallah ya gitu. Insyaallah namanya insya'ah. Ya, insya'ah. Itu namanya itu istilah nama. Ya, insya'ah. Apa lagi? Assalamualaikum namanya salam. Jadi itu semua kalimat-kalimat zikir itu masing-masing punya nama, tapi kebanyakan namanya hanya satu, kecuali la ilaha illallah. Itu namanya ada 28. Yang sudah ibu kenal tadi kalimat tauhid. Nah, sekarang yang kedua disebut kalimah thayyibah. Artinya kalimat bersih, kalimat pembersih. Supaya paham, kalau baju itu kotor, supaya bersih, nyucinya harus pakai air apa? Air bersih. Mungkin tidak menyuci baju supaya bersih tapi airnya kotor, tidak mungkin. Maka kalau hati itu kotor, maka membersihkannya harus dengan yang maha bersih. Ya, yang maha bersih adalah Allah. Itulah kalimat la ilaha illallah. Paham ya sampai sini? Nah, makanya tujuan zikir yang ketiga itu adalah membersihkan kolbu. Supaya hatinya bersih, maka diisi banyak-banyak dengan kalimat zikir la ilaha illallah.
Ini apa namanya, Bu? Gelas ya. Sama di tempat saya juga namanya gelas ini. Kalau gelas ini diisi air putih, kalau ditumpahkan jadinya apa? Yang tumpah pasti air putih, artinya bersih. Kalau gelas itu isinya kopi, kalau dituangkan begitu kira-kira yang keluar apa? Kopi hitam. Paham ya sampai sini? Maka manusia perilakunya tergantung hatinya. Kalau hatinya bersih karena selalu diisi la ilaha illallah, begitu. Supaya lebih paham, supaya nyambung. Niat ibadah keluarnya dari mana? Niat tempatnya di mana? Di hati. Kalau keluar lafadznya dari mulut, tapi tempatnya niat itu di hati. Tempatnya niat di hati. Kalau hatinya isinya Allah yang Maha Suci, maka keluar niatnya apa? Lillahi ta'ala. Berarti ikhlas. Paham ya? Tapi kalau hatinya beraneka ragam, itu sama dengan gelas, isinya ya, isinya es campur. Mungkin enggak isinya es campur tiba-tiba kalau dituangkan begitu berubah menjadi air putih? Enggak mungkin. Itu adalah ilustrasi niat ibadah itu adanya di hati. Maka kalau hatinya bersih, maka yang keluar niatnya pasti bersih. Yang maha bersih adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hatinya harus diisi Allah dengan memperbanyak la ilaha illallah, supaya kalau beribadah niatnya selalu keluar lillahi ta'ala. Dan itulah ibadah yang ikhlas, yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kalimat la ilaha illallah itu juga disebut kalimatul ikhlas. Itu salah satu nama, kalimat ikhlas. Ini kalau nggak ngaji nggak akan tahu. Kalau tidak percaya, ibu buktikan. Nanti ke tempat pengajian, tiba-tiba ibu menyatakan, ibu-ibu sekalian, mari kita berzikir dengan kalimat ikhlas. Kira-kira jamaahnya paham apa enggak? Enggak. Dikiranya zikir dengan kalimat ikhlas itu ya ikhlas. Enggak. Padahal yang disebut kalimat ikhlas itu adalah kalimat la ilaha illallah. Kenapa kalimat la ilaha illallah itu disebut kalimat ikhlas? Karena ikhlas itu adalah ibadah hanya semata-mata karena Allah. Hanya karena Allah. Hanya karena Allah itu terjemahan dari la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah, maka tidak ada yang boleh diibadahi kecuali Allah. Itulah yang disebut ikhlas, salah satu nama. Nah, maka tujuan zikir yang berikutnya itu di samping ya tadi membersihkan kolbu, supaya kolbunya bersih. Kenapa membersihkan kolbu harus dengan la ilaha illallah? Karena kalimat la ilaha illallah itu disebut kalimah thayyibah. Ya, tadi ayat berapa? 24 ya, 24 surat Ibrahim, kalimat la ilaha illallah itu disebut kalimat thayyibah, artinya kalimat yang bisa membersihkan. Maka yang bisa membersihkan hati manusia itu adalah zikir la ilaha illallah. Nah, kalau sudah hatinya bersih, maka niatnya juga bersih. Niat yang bersih dalam ibadah namanya ikhlas.
tidak bercampur yang lain-lain. Membersihkan kolbu. Maka sebaliknya, nah ini sebaliknya, kalau hatinya tidak bersih, kira-kira jadinya apa? Kalau ini supaya gampang, cucu-cucunya ibu-ibu atau anak-anaknya atau siapapun itu mungkin sekarang masih ada, saya tidak tahu. Kan ada pelajaran bahasa Indonesia peribahasa itu, bersih pangkal sehat, ya, hemat pangkal. Jawabannya lebih kenceng yang kedua. Ya. Bersih pangkal sehat. Maka kalau hati itu bersih, maka hatinya akan sehat. Lawan kata sehat apa? Sakit. Kalau hatinya tidak bersih, maka hatinya menjadi hati yang berpenyakit. Pertanyaannya, hati yang berpenyakit itu hatinya siapa? Ayo. Hati yang berpenyakit itu hatinya siapa? Hatinya orang munafik. Coba kembali surat Al-Baqarah. Ya. Itu ayatnya sering ibu baca loh ya. Makanya saya usulkan kepada Bu Susi, gimana kalau memulai pengajiannya nanti kalau ngaji lagi seterusnya sebaiknya diawali dengan baca beberapa ayat Al-Quran begitu. Nah itu akan bagus. Lebih-lebih kalau mau misalnya ibu awali membaca surat Yasin bersama-sama begitu, nanti lama-lama bisa hafal. Ya. Jadi setiap mau ngaji, yuk kita awali ngaji baca Yasin bersama-sama. Nah, nanti lama-lama akan hafal. Atau yang lain-lain boleh, ya. Supaya nanti makin familiar. Ya, makin familiar. Apa tadi? Kenapa hati harus dibersihkan dan membersihkannya dengan kalimat pembersih yaitu La ilaha illallah? Sebab kalau hati tidak bersih akan menjadi hati yang berpenyakit. Ya. Sebab hati yang sehat itu kalau bersih, kalau tidak bersih maka akan menjadi sakit. Nah, supaya hatinya tidak berpenyakit maka harus dibersihkan. Kenapa? Karena hati yang tidak bersih akan menjadi hati yang berpenyakit. Hati yang berpenyakit itu hatinya orang munafik. Di surat Al-Baqarah mulai ayat 8 coba lihat. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhiri wa ma hum bimu'minin yukhadi'una allaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Ayat 10, fi qulubihim maradun. Ya. Coba dibaca terjemahnya supaya melekat sebagai ilmu kita. Ayat 10 saja. Dalam hati mereka ada penyakit. Lalu Allah menambah penyakitnya itu. Dan mereka mendapat azab yang pedih karena mereka berdusta. Iya, ya. Ini bahayanya. Bahayanya kalau hati tidak dibersihkan maka akan menjadi penyakit. Kalau sudah menjadi penyakit, kalau sudah sakit, maka seharusnya apa? Diobati. Ya. Kalau sudah sakit maka harus diobati. Kalau tidak diobati akan makin parah. Di situ maka fazadahumullahu marada. Di dalam hati orang munafik itu ada penyakit, hatinya berpenyakit. Tapi karena penyakitnya tidak segera diobati, maka bertambah.
maka orang munafik itu makin hari makin parah, ya, parah perbuatan dosanya. Karena makin parah perbuatan dosanya, sebab hatinya tidak bisa mendorong lahirnya amal soleh, maka ujungnya walahum azabun alim. Mereka ujungnya kelak akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, supaya hati itu bersih, tidak menjadi hatinya orang bermunafikan, maka harus dibersihkan dengan kalimat thayyibah la ilaha illallah. Itu luar biasa. Luar biasa. Makanya jangan malas-malas berzikir. Zikir la ilaha illallah. Tujuan yang pertama untuk mengisi, memasukkan iman ke dalam kolbu. Tujuan yang kedua memperbarui iman. Tujuan yang ketiga dari zikir la ilaha illallah, di samping ujungnya nanti untuk husnul khatimah, adalah untuk membersihkan kolbu. Tujuan, nah sekarang kenapa hati harus bersih? Supaya niatnya ikhlas. Karena apa? Karena niat itu munculnya, letaknya di hati, ya. Itu lanjutannya seperti itu. Wa minan nasi, itu ayat 8 sampai ayat 10, nanti sampai ayat 20 itu menjelaskan perilakunya orang-orang munafik, ya, orang munafik. Nah, karena tadi saya sebutkan perilakunya seseorang tergantung hatinya. Kalau hatinya kotor dan munafik, maka perilakunya buruk. Perilaku buruk itu artinya perilaku dosa. Maka ujungnya orang munafik itu menjadi orang fasik, ya gitu ya, menjadi orang fasik. Innal munafiqina humul fasikun. Orang-orang munafik itu adalah ujungnya akan menjadi orang fasik, ya. Terakhir coba dilihat surat At-Taubah untuk memastikan bahwa orang munafik itu jadinya menjadi orang fasik. Orang fasik tadi bahayanya apa? Bahayanya orang fasik banyak dosa, matinya su'ul khotimah, akhiratnya disiksa, mendapatkan siksa neraka. Nah, supaya tidak menjadi fasik, maka jangan munafik. Karena orang bisa fasik itu karena munafik. Innal munafikina humul fasikun. Apa tadi saya sebut apa tadi? Surat At-Taubah ayat coba 67 atau 68. 67 ya, ayat 67. Kalau enggak 67, 68. 67 ya. Coba lihat ujungnya saja. Innal munafikina humul fasikun. Apa terjemahannya di situ? Sesungguhnya orang-orang munafik itu apa ujungnya? Sesungguhnya orang yang fasik, orang munafik itu adalah orang yang fasik. Kenapa orang munafik, orang fasik banyak dosa? Karena itu baik buruknya manusia, soleh tidak solehnya manusia, tergantung bersih tidaknya hatinya manusia. Maka supaya tidak jadi munafik yang ujungnya fasik, maka hatinya harus selalu bersih. Untuk membersihkan kolbu, perbanyak zikir la ilaha illallah. Itu tujuan yang ketiga. Nah, nanti kita lanjutkan kalau ada kesempatan ngaji lagi. Ya, yang keempat dan yang kelima itu nanti tujuan zikir mengikis kemunafikan dan kefasikan. Lanjutan dari ini, ya. Karena kalau sekarang dilanjutkan kan nggak mungkin. Ada yang sudah berkali-kali lihat jam tadi itu, ya, sudah jam 5. Ya. Baik, itu
ngaji kita sore hari ini mudah-mudahan bermanfaat, bahwa husnul khatimah merupakan tiket menuju surga. Ada dua jalan yang bisa ditempuh, jalan zikrullah dan jalan takwa kepada Allah. Zikir yang utama adalah la ilaha illallah, maka ada 17 tujuan zikir la ilaha illallah, ya. Yang pertama memasukkan iman ke dalam kolbu, yang kedua memperbarui iman, dan yang ketiga adalah membersihkan kolbu. Nanti yang keempat dan yang kelima mengikis, membersihkan, mengikis kefasikan dan kemunafikan. Ada pertanyaan? Ada? Baik, kalau tidak ada kita akhiri. Ibu-ibu ada yang mau Ada bertanya? yang mau bertanya? Ya, silakan Bu. Oh boleh, boleh banget, ya boleh banget. Jadi sambil masak, sambil nyuci, sambil apapun. Nah, catatannya hanya satu. Kalau sedang BAB, nah, itu zikirnya dalam hati, jangan diucapkan. Tetap zikirnya dalam hati, ya dalam hati. Itu saja. Kalau sambil nyapu, sambil segala macam, itu sangat-sangat boleh, sangat dianjurkan, ya, sangat dianjurkan. Itulah yang disebut. Nah, nanti akan ketemu ayat zikir dalam segala keadaan. Itu tanda orang yang punya kecerdasan spiritual, kecerdasan iman, ya. Nanti di akhir surat Ali Imran itu mungkin ibu-ibu sudah baca. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil li ulil albab alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Tandanya orang hatinya hidup dengan iman itu dia bisa mau sadar zikir setiap saat, baik dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring. Itu selalu zikir, artinya zikir dalam segala keadaan. Apalagi kalau sudah bisa begitu, itu jaminan husnul khotimah lebih tinggi. Karena setiap saat wafat, dia dalam keadaan zikir kepada Allah. Bagus pertanyaannya, ada lagi? Jadi boleh Bu ya, jadi sambil nyetrika, daripada nyanyi suaranya juga gitu ya, mendingan zikir. Gitu ya. Kalau nyanyi, ya ibu nyanyi suaranya bagus, ada yang bayar nggak? Nggak ada. Apalagi kalau suaranya tidak bagus. Tapi kalau zikir, suara bagus, suara tidak bagus, bahkan tidak bersuara pun tapi dalam hati, tetap Allah Maha Tahu. Dan itu akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu pentingnya. Nanti ketemu di surat Ali Imran ayat 191. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahlin nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakallah khair Ustadz atas ilmunya. Semoga apa yang telah disampaikan menjadikan kita menjadi muslimah yang lebih baik lagi, dan selalu di setiap saat kita selalu berzikir.
Kita tutup majelis kita dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah Jumat depan kita ketemu lagi melanjutkan materinya ya Bu.